Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai bencana sosial yaitu korupsi. Jadi, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi merupakan kegiatan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat, negara, atau perusahaan secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis korupsi. Jadi jenis-jenis korupsi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada suap, yang kedua ada penggelapan atau pemalsuan dan penggelembungan uang, yang ketiga ada pemerasan, yang keempat ada hadiah atau gratifikasi, dan yang kelima ada nepotisme. Setelah mengetahui jenis-jenis korupsi, kita akan membahas mengenai apa penyebab dari korupsi. Jadi penyebab dari korupsi itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu yang pertama ada sifat kerakusan dan keserakahan manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Yang selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama, korupsi selalu melibatkan lebih dari 1 orang. Yang kedua, korupsi melibatkan kerahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, pelaku korupsi umumnya berusaha berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang kelima, pelaku korupsi mampu mempengaruhi atas tindakan hukum yang ada. Yang selanjutnya yaitu dampak yang akan timbul setelah terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya barang dan jasa. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Yang kelima, meningkatkan hutang negara. Dan yang keenam, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap para pejabat. Selanjutnya, pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya korupsi. Yang pertama ada memberikan pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Yang kedua ada peranan keluarga dan lingkungan sosial, ada penguatan hukum dan sistem pengawasan, dan yang keempat peningkatan kesadaran sosial. Yang kelima penguatan keterlibatan dengan masyarakat. Yang keenam tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketujuh jujur. Yang kedelapan hidup sesuai kemampuan, dan yang kesembilan selalu bersyukur.